Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum ayah, bunda, dan ananda. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia. Untuk tahun ini, saya mengajar budi pekerti di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to see you again. Mother, father, and children, I want to introduce myself. My name is Farah Dimas. You can call me Mrs. Farah or Ustazah Farah. I am a teacher of English lesson and I teach also in kelas sentra bahasa. Today we are going to learn integration of attitude and English lesson. Before we all study, we have to pray. Okay, everybody, say it together. Bismillahirrahmanirrahim. Integrasi budi pekerti dan bahasa Inggris. Integration between attitude and English lesson. Pelajaran 1. Membiasakan diri hidup disiplin. Familiarize yourself to be disciplined. Tujuan pembelajaran. Melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjalankan makna perilaku disiplin. 2. Mengidentifikasi perilaku disiplin di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 3. Menunjukkan contoh perilaku disiplin di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 4. Mempresentasikan cara disiplin di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 5. Membuat jadwal kegiatan pribadi dalam bahasa Inggris. 6. Mampu menggunakan penggunaan time pada kegiatan sehari-hari. Apakah disiplin itu? What is discipline? Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Sikap yang penting dalam hidup. Dengan disiplin, hidup ini lebih tertata dan tidak kacau. Bagaimana hidup disiplin itu? Tahukah kamu di mana saja kita harus berdisiplin? Kapan kita harus berdisiplin? Disiplin di rumah. Discipline in the house. Kalian pasti sudah tahu pentingnya menjaga kebersihan di rumah. Apa saja tugas kalian di rumah? Apa yang harus kalian lakukan agar rumah tetap terjaga kebersihannya? Pertama, ada gambar seorang anak sedang membersihkan atau merapikan tempat tidur. Perhatikan gambar berikut. Elvira anak yang rajin. Setiap hari, ia tidak pernah lupa mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh gurunya. Elvira juga suka membantu pekerjaan orang tua. Ia sering menyapu halaman dan menyiram bunga. Semua ia lakukan dengan penuh rasa senang. Ayah dan ibu sangat menyayangi Elvira karena perilakunya yang baik. Ia selalu disiplin dalam banyak hal. Ia tidak pernah tidur larut malam. Sebelum tidur, ia menggosok gigi dan mencuci kaki. Elvira juga selalu bangun pagi. Ia selalu merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian mandi dan pakai baju seragam. Lalu sarapan bersama ayah. Setelah pulang sekolah, Elvira mengganti pakaian lalu makan siang. Dan ia tak lupa untuk melaksanakan sholat zuhur. Begitulah Elvira menjalankan hidup disiplinnya sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal disebut disiplin. Every activities are doing on time.
and on schedule called discipline. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan sehari-hari harus dilakukan dengan teratur. Untuk itu perlu adanya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan berguna untuk mengatur waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anak yang disiplin adalah anak yang melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal yang dibuat. Waktu diatur sesuai kebutuhan. Waktu belajar digunakan sebaik-baiknya untuk belajar, sedangkan waktu bermain digunakan untuk bermain. Disiplin di sekolah. Discipline in the school. Disiplin belajar. Discipline in studying. Lonceng sekolah telah berbunyi tepat pukul 7 pagi. Anak-anak berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Setelah masuk kelas, anak-anak duduk dengan tertib. Kemudian mereka berdoa. Mereka siap menerima pelajaran. Kegiatan belajar pun berlangsung dengan tertib. Disiplin upacara. Discipline in flag ceremony. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan tersebut. Semua siswa wajib memakai seragam merah putih dan sepatu hitam. Tujuan upacara diadakan adalah melatih kedisiplinan, disiplin berpakaian, disiplin masuk sekolah, dan disiplin belajar. Disiplin artinya menaati aturan yang disepakati dan dibuat untuk kepentingan bersama. Jika semua warga sekolah menaati peraturan, maka lingkungan sekolah akan teratur dan tentram. Berikut contoh sikap disiplin di sekolah. The examples of discipline in the school. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Come to the school on time. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Throw garbage into the right place. Yang ketiga, memakai seragam lengkap. Use complete uniform. Yang keempat, duduk dengan rapi dan belajar dengan tertib. Sit down in properly and orderly. Yang kelima, melaksanakan piket kelas dan lain-lain. Doing your cleaning class time and etc. Di masyarakat. Discipline in the public area. Pertama, disiplin di jalan raya. Discipline in the road. Berikut contoh disiplin di jalan raya. Yang pertama, menyeberang jalan di tempat penyeberangan, seperti zebra cross atau jembatan penyeberangan orang. Yang kedua, tidak menerobos lampu merah. Dan yang ketiga, berjalan di sebelah kiri. Disiplin di lingkungan sekitar rumah. Discipline in the house environment. Berikut contoh disiplin di lingkungan sekitar rumah. 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengikuti kegiatan kerja bakti dalam rangka membersihkan lingkungan. 3. Antri saat naik kendaraan umum. Dapat disiplin, salah satu caranya adalah membuat jadwal kegiatan. One of the way to live discipline is making a timetable. Before that, is there any can read this time in English? Very good. What time is it? It's 7 o'clock. What time is it? It's 12 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. Penggunaan waktu yang jarum panjangnya tepat di angka 12 menggunakan o'clock di akhir tulisan waktunya. Using the time, which the long needle write on the number 12 on the time is using a clock after the return of the time. Now everybody, look and listen the example of timetable.
My daily timetable. At 5 o'clock, my activities is wake up and pray subuh. 6 o'clock, take a bath and eat breakfast. 7 o'clock, watch television. After that, I pray duha. 8 o'clock, studying math with Zoom. 9 o'clock, I take a break and eat my snack. 10 o'clock, I'm studying Al-Quran. 11 o'clock, doing my assignment. At 12 o'clock, I take a break, pray zuhur, and eat my lunch. At 1 o'clock p.m., I take a nap. Demikian pembelajaran kita hari ini. That's all our lesson today, my children. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.